Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan perkenalkan dengan saya Nova Wisnuherani. Kita saat ini sedang berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita sedang ada kegiatan di kelas pemustaka. Kita akan merangkai bunga kering dan sudah hadir narasumber kita ada Mbak Dina Andalina. Baik Mbak Andalina, kita dalam kreasi merangkai bunga kering ini ada Instagramnya, boleh buat rekan-rekan yang mau lebih detail bagaimana cara merangkai bunga kering ini. Silahkan di follow di IG-nya Drip Flower Serang atau hubungi Mbak Dina langsung di 081213384749. Baik, kita langsung dimulai aja ya Mbak Dina. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dina Andalina, bisa dipanggil juga dengan Mbak Dina. Saya adalah owner dari Drip Flower Serang, yaitu online shop yang menjual khususnya bunga kering, bisa dalam bentuk hand bouquet, rangkaian vas maupun digabungkan dengan makrame seperti itu. Terima kasih kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten untuk kesempatannya hari ini. Jadi hari ini saya akan memberikan materi tentang kelas merangkai bunga kering dalam vas. Bunga kering itu sebenarnya adalah bunga, ini yang kita lihat di sini semuanya adalah bunga kering. Jadi bunga ini diproses sedemikian rupa sehingga tetap berbentuk seperti aslinya. Bunga kering ini ada dua. Ada yang diawetkan secara sederhana, ada juga yang diawetkan menggunakan bahan kimia. Biasanya yang sederhana disebut dengan proses pengeringan, yaitu dengan hanya digantungkan terbalik, kemudian ditempatkan di ruang yang sirkulasi udaranya bagus untuk mencegah jamur dan tidak terkena langsung cahaya matahari supaya warnanya tetap terjaga. Proses satu lagi adalah diawetkan, biasanya menggunakan bahan kimia, bisa juga namanya gliserin atau silika gel seperti itu. Itu dari proses pembuatan bunganya. Untuk asalnya sebagian bunga ini adalah bunga impor. Yang lokal hanyalah pampas, sorghum, dan daun palem seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa langsung mulai ke kelasnya sambil kita memperkenalkan nama-nama bunganya. Ya, siap Bu. Ini adalah rangkaian bunga yang akan kita kerjakan hari ini. Rangkaian ini merupakan rangkaian kontemporer, yaitu rangkaian yang modern gitu ya, tidak memiliki pakem-pakem tertentu, tidak. Itu hanyalah kebebasan kita dalam berkreasi. Jadi untuk peserta bisa dibebaskan untuk melakukan seperti yang ide kreatif mereka yang miliki seperti itu. Di sini kita bisa menggunakan daun palem. Daun palem ini juga dari daun asli dari pohon palem yang diproses oleh perajinnya sehingga berbentuk seperti ini. Selanjutnya ada pampas lokal. Ini adalah pampas lokal. Sudah dikeringkan juga, jadi akan tahan sampai bertahun-tahun. Untuk pampas impor juga ada. Ini adalah pampas impor, jadi perbedaannya juga terlihat ya, Ibu, terlihat bedanya. Selanjutnya yang kita gunakan adalah ini namanya bunga Caspea. Ini adalah bunga impor juga. Selanjutnya ada sorghum atau disebut dengan cantel. Ini adalah hasil dari bleaching.
Jadi setelah dikeringkan kemudian di bleaching, makanya warnanya berwarna putih seperti ini. Ini adalah bunga mekar. Selanjutnya ada bunga lagurus atau dikenal juga dengan bunnytail. Lagurus ini bunga import, dia ini preserve, jadi diawetkan dengan bahan kimia. Dia terdapat macam-macam warna ya. Lagurus ini bisa ada warna hijau, pink, ungu, dan putih. Jadi bisa mempercantik rangkaian bunga kita. Selanjutnya adalah gandum. Gandum ini juga produk import. Ini juga diawetkan. Gandumnya ada warna lilac dan warna ini juga. Iya, ini diberi warna. Selanjutnya kita memakai cotton flower. Jadi ini bunga kapas, ini juga produk import. Jadi sebagian besar yang kita gunakan di sini bahannya import. Gitu. Yang kemudian yang terakhir ada bunga nigella. Ini namanya bunga nigella. Ya. Terus ada warna ininya juga. Ada yang berwarna. Jadi itu bahan yang akan kita gunakan hari ini. Nah, yang terakhir untuk dasarnya kita menggunakan edelweiss untuk menutup floral foam yang kita gunakan seperti itu. Mungkin kita bisa langsung ke praktiknya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh ibu-ibu? Kalau di daerah kita di sini kalau mau beli, Kalau untuk di daerah Serang bisa juga langsung beli di saya di online shop Travel Serang gitu. Seperti itu. jadi ini kuatnya berapa lama, Mbak? Ini bisa tahan sampai tahunan, bahkan ada yang bisa bertahan sampai 5 tahun karena memang sudah diproses dengan rupa Melalui sehingga proses pengeringan ya. iya melalui proses pengeringan dan pengawetan seperti itu. Bunga ini juga bisa jadi solusi untuk ibu yang pengen mendekor rumah tapi nggak mau ribet buat pikirannya ya. Jadi untuk kelas merangkai bunga kering ini disarankan menggunakan floral foam. Itu yang kalau bisa floral foam yang basah tapi jangan direndam. Floral foam yang busa bunga yang ini teksturnya lebih lembut. Jadi jika bunga kering ini kan dia sedikit rapuh ya, agak rentan. Kalau menggunakan busa yang halus seperti ini aman gitu. Kita akan mulai untuk kelas merangkai bunganya. Ya, kita siapkan vas, kemudian floral foam, gunting kabel atau wire atau gunting kawat, kemudian pinset, cutter, gunting batang atau gunting tanaman, dan gunting biasa. Tahap pertama kita akan menyiapkan vasnya dan dipasangkan pada floral foam. Caranya itu seperti ini. Pertama, kita cocokkan dulu. Kita potong. Dalam memotong ini juga kita harus sabar, jangan langsung potong besar gitu. Nanti jadi kekecilan. Ya. Kita simpan dulu. Ini seperti ini, kita lihat tidak ada celahnya. Kita tekan sedikit ya ke dalam. Nah, ada bekasnya. Nah, setelah itu baru dipotong. Nah, ini bisa sama-sama. Ketika menekan jangan geser. Jadi misalnya sudah pas, tekannya jangan geser. Ya. Nah, ditekan. Ini ada bekasnya.
Cara memotongnya itu pelan-pelan saja. Jadi dari garis yang luar dulu kita potong. Jangan terburu-buru. Vas yang kita gunakan bentuknya kecil di bawahnya, jadi supaya pas sampai dasar vas kita bentuk lebih kecil bagian bawahnya. Sampai masuk seperti ini. Jika mau lebih kuat bisa juga dikasih lem. Udah vas dan florafumnya udah siap. Kita ke rangkaian bunganya. Pertama kita gunakan daun palem. Dan daun palemnya. Nah, ya. Misalnya kita mau membuat rangkaian yang tingginya segini, jangan langsung dipotong, tapi pasnya diangkat aja, atau bisa di meja. Ini misalnya mau tinggi segini, nah, dicocokkan dulu, jangan langsung dipotong, karena susah disambung lagi. Lebih baik diukur dulu. Misalnya mau daun palemnya setinggi ini, ditandai bawahnya, gunakan gunting untuk dahan di tanaman. Nah, siapa yang mau coba? Ini daun palemnya diusahakan ya mau membuat kalau seperti ini kan rangkaiannya miring. Jadi ketika diukur juga harus dimiringkan. Jadi di belakang ini kelihatannya seperti ini. Nah, jadi jangan seperti ini karena akan berbeda tingginya, harus dimiringkan baru kita potong. Nah, seperti itu. Ya, dimiringkan, terus ditandai, kemudian potong menggunakan gunting untuk dahan atau ranting. Iya, boleh segini, boleh. Ini ditandai. Nah, kemudian untuk dipotongnya usahakan runcing seperti ini supaya nanti ke busanya itu gampang. Ini ya? Iya. Ayo. Ini Bu. Iya. Ini posisinya harus miring. Seperti ini. Nah, dia agak ke belakang memang karena dia sebagai latar. Gini. Ya, miring ya. Nanti dia masuknya juga miring. Perhatikan ya. Ini. Nah, selanjutnya kita gunakan kompas. Ini. Iya. Iya, dipotong. Beda kan ya? Iya, nggak apa-apa. Untuk pampas mungkin itu jadi agak berudul diginiin. Pelan, jadi supaya dua-duanya ya. Supaya ininya kebentuk. Ngukurnya sama seperti tadi. Kita cocokkan dulu. Mau setinggi apa? Kita tandai di sini. Potong juga harus runcing supaya gampang. Tandai di sini gitu ya. Ya. Untuk yang susah memakai gunting ini, yang bagian kecilin ke atas. Jadi lebih gampang dipotong. Ini kita masukkan miring ya, supaya nanti di sini kita bisa isi bunga utamanya. Jadi ini sebagai latar belakangnya. Nah, nempel ya Bu ya. Ini ya. untuk ibu-ibu mungkin bisa juga dibalik seperti ini. Oh, Supaya lebih gampang, nggak harus ada ke sana, biar gampang bisa ngelihat kayak sendiri. Ini. Nah,
Misalnya mau menggunakan dua gitu ya, ini diusahakan berbeda tingginya. Jadi jangan seperti ini. Oh. Jadi tidak terlihat variasinya ya. Oh, kalau Nah, nanti yang lebih satu lagi bagus lebih ada tinggi dan gitu rendah. ya. Jadi yang satu tinggi. lagi ya ngukurnya tetap dari belakang. Misalnya maunya gini ya. Oh, ininya lebih rendah gitu ya, Bu? Iya. Nah, misalnya seperti ini. Contoh. Nah. Jangan lupa ditandai kemudian dipotong. Ih, sayang, aku pengen ke bawah sana. Bentuk. Mau lebih pendek apa panjang? Panjang ya gitu kali ya. Tergantung bunga yang sebesar apa rangkaiannya. Lebih kalau ini sudah tinggi lebih baik yang bawahnya agak pendek. Jadi ya. lebih penuh, lebih Kalau padat yang ini seperti bagusnya ini. lebih pendek apa lebih panjang? Lebih pendek aja. Pendek aja ya. Ini untuk pampasnya digoyang dulu supaya bentuknya lebih bagus dan helaiannya lebih jauh. Nah, begini bulatnya. Kemudian bisa diukur, misalnya ibu maunya segini, Iya. potong aja di sini. Ini ya. Ini, Bu. Kebalik, Bu. Kalau kebalik apa Iya. ya? Terus gimana ini? Bisa dipotong lagi kan Bu ya? Bisa. Kurang kali ya, Bu ya. Ketika dimasukkan, ditancapkan, dilihat bentuk daunnya. Nah, selanjutnya kita ke bunga cantel, Bunga mana, Bu? sorghum. Yang ini. Nah, cantik. Nah, kalau sorghum Bunga yang ini Mina. ini kita coba isi di sini dulu ya. Jangan lupa diukur supaya rapi. Kita susun di sini. Yang ke depan aja. Nah, Iya itu. iya bisa di. Maaf ya, Bu. Selanjutnya kita gunakan ini. ikatan Ya, dibuka ya Bu ya. ya, silakan dibuka. Ini juga bisa untuk bunga utamanya, jadi diukur. Misalnya maunya tinggi segini, ditandai. Ini cotton flowernya, ini bunganya bunga asli, hanya batangnya aja yang dirangkai. Jadi dalamnya itu ada kayak kawat itu. Kita gunakan gunting kawat. Oh, Iya, agak keras memang. Sampai potong. Coba. Jangan lupa diukur supaya Ini lebih tinggi dari ini apa? sebenarnya terserah ya, karena ini Kalau udah potongnya ke aja. bunga utama, nanti jadinya juga. Kalau saya prefer seperti ini. Jadi Lebih pendek bunga- ya, Bu, ya? iya Segini gitu ya? bisa. Iya sih. Segini ya? Iya bisa. Oke, udah pas tinggal di sini, Bu. Nah, Nah, sekarang apa? ketinggian kayaknya. Hah? ketinggian ya. Bunga ini diusahakan di depan ya, karena kan fungsi dari daun palem dan papas ini sebagai latarnya, jadi bagian belakang. Ini untuk bunga-bunga utamanya, jadi kayak cotton flower, terus sorghum agak ke depan. Ya segini ya, Bu. Beginilah. Jadi tancapkannya di depan ya, di depan. Oh. Jadi posisinya di depan. Bu, ini nggak miringnya? Kalau latar itu di belakang ya, ketika udah mulai ke Oh, itu, bunga itu. utama, kita tancapkannya di depan. Bu, Jadi pampas dan palomnya itu sebagai latarnya, sebagai Iya. bagian belakangnya. Nah, kita udah mulai masuk ke bunga utamanya.
kita susunnya langsung di depan palung dan kampasnya. Jadi disusun, tinggi rendahnya nanti dibedakan, harus ada variasi supaya bagus. Jadi diperhatikan ini. Semakin ke depan semakin divariasikan tinggi dan rendahnya. Kasih lagi bunga yang ini lagi nih, ada satu Ini lagi. ini dulu ya. Ini Ya. aja dulu. Kan ini masih banyak ya. Iya. Ingat potongnya itu harus bervariasi supaya pakaian kita terlihat bagus. Dan baik. Iya, kayaknya nggak usah dipotong ya. Kak. Boleh. Ini lebih tinggi ya bisa ya. Bisa. Misalnya ada yang bengkok seperti ini ya. Kan memang namanya tanaman, bentuknya tidak sama. Bengkok seperti ini nggak apa-apa. Kita ngambil ke sebelah sini, jadi dia ada bentuk begini. Jangan dipaksa menghadap depan, karena nggak kelihatan. Kalau gini kelihatan bentuknya. Jadi lebih ada seninya. Ini ya. Ya. Untuk yang ukuran misalnya kecil ini nanti disimpan aja buat yang di depannya. Sini. Ini kita isi yang agak besar di belakang ya. Aku penting biasa. Sini. Ini ya. Rangkaiannya nggak ada bulatnya aja. Nah, di sini ya masih di depan latar tadi. Boleh, nggak usah dipotong kayaknya itu. Boleh pendek. Kalau mana Bu? Di sini. Boleh. Ini aja. Nah, Ini bisa loh ya. nah. Aku kan ada yang merahnya, ini bisa disimpan di sini. Nah. Satu-satu aja Bu. Oh iya. Oh iya dua. Kompong sih ini. Hitamnya. Ini di depan juga ya. Di depan Saya kan masih ketinggian dari foto. Di depan, ini punya di depan. Untuk yang di belakang cukup daun palung dan pangkas saja. Kalau yang lain disesuaikan saja. di sini Cak. Di Nah, sini lagi. iya. Dilihat ya bunganya hadap kemana. Misalnya ini. Ini kan belakangnya. Jadi ketika ditancapkan harus hadap ke depan. Saya tambahkan satu lagi di sini. Tapi rangkat ya Bu ya. Pakai lurus ya. Ini bagus. Aja. Jangan lupa dipotong. Ini nggak kalau nggak dipotong ketinggian ya. Iya, Sedikit aja Bu ya. boleh. Karena nanti juga divariasikan. Ya. Kalau dia melengkungnya ke arah sini, kita pasangnya di sini ya. Jadi dia ngikutin. Tuh. Tingginya juga disesuaikan. Ada yang tinggi. Ini melengkung ke arah sini ya. Pasang aja beberapa. Jadi terlihat sudah mulai berbentuk kayaknya. Berapa ya? Perasaan jalan begini ya? Panjangannya sih Bu, begini ya? Jam-jam. Ya. Ini buat bisa dipotong ketinggian ini. Ini oh Ketinggian. Ketinggian. Jadi jarang gitu. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Disesuaikan dengan kebutuhan.
potong di dulu. Bu, ini kalau yang ini nih di tengah gini boleh? Itu kayaknya terakhir aja deh. Oh, Nanti juga tutup ya. buat nutup, buat lengkapin yang kurang aja. Sekarang ke bunga yang utama dulu. Boleh ditambahkan gandumnya. Apa sih? Gandumnya lah. Bau. Edelweiss. Udah nih nyamplak. Jangan Nah, nangkap. di depan ya. Di belakang, Bu. Ini saya bunganya hadap ke sana. Oh, tapi di sini. Iya. Itu termasuk bunga-bunga yang di depan. Bu, ini mungkin. Ya. Masalah apa apa? Ambil yang lain. Kan ada 5 atau berapa piece? Ini yang dia. Ya. Ingat ketika dimasukkan pegangnya agak di bawah. Angkat. Disesuaikan aja Bu. Ini dimana yang rasa kayak agak kosong bisa ditambahkan lagi. Ya. Sina, potong dulu gitu. Overtop juga buat. Boleh? Di sini. Nih jalan kayaknya rangkaiannya kurang maju ke depan nih, agak numpuk di sini, nggak apa, sabut aja. Kalau burusnya masih ada? Dari belakang sampai ke depan. Ini kan kalau busanya masih kelihatan, nggak apa-apa, nanti kita tutup dengan edelweiss dasarnya. Yang penting rangkaiannya itu penuh. Untuk ada yang misalnya kosong bisa disisipkan dengan ini, disesuaikan. Bu Ati cantik sekali. Cantik dong. Ini nih. Kalau bisa di ini tempatnya di jangan sebaris. Ini bisa dipakai. Lagi masih ada? Ini masih. Ini nih. Ini gandumnya masih. Bagus Bu. Bagus juga Bu. Kalau pakis-pakis itu ada juga yang import. Oh. Namanya jadi fern. Oh. Karena kan kalau bahasa Inggrisnya paksa itu fern. Kalau mau dikeringkan di ini Kayaknya dari bunga diratain. surpril juga bagus ya. Bagus, Oh, tapi iya, Bu. ibunya harus gini Bu, bunga supirnya dirapihin di ini, diratain. Jadi ketika kering dia flat, rata. Oh. Itu caranya. Gandumnya di mana ya, Bu? Di sini ya. Diisi di tempat yang agak- Diratain ya Bu ya ini Nah, ya. nah. Iya, jadi Punya daunnya aku dong, rapi. Kak. Ini nanti kalau ada yang kurang, masih ada kayak kurang kosong, itu masih bisa digunakan lagi. Jadi disimpan dulu. Guys, puasa kerasa kan? Itu makan apa ya?
kita ke bagian bawahnya ya. Ya. Edelisnya dipakai secukupnya aja. Jadi untuk nutupin dasarnya ini ambil satu-satu gini, dipotong. Oh iya. Nah, dipotong segini. Bu Iya. Ratna, Bentar Bu. dipotong Sama. kan batangnya. Disusun di bagian bawah. Sini. Itu ketinggian. Jadi disesuaikan. Sini. Tapi harus ada batangnya biar bisa nancep. Ini ya. Ya, Ada salah itu segini Bu. ini. Nah, misalnya bentuknya gini juga bisa sebenarnya, Ini Bu. tapi disesuaikan dimasukkan ke tengah, bagian tengah juga ya. Bisa pakai bantuan pinset. Nah, sudah dimasukkan batangnya, mulai tertutup. Bisa bunuh. Pakai gunting kecil juga bisa kali ya Bu? Bisa, bisa. Yang penting batangnya. Ini. Pokoknya segini aja bisa. Jadi buat nutupin bawahnya. Kalau terlalu tinggi kurang Oh. rapi. Nah, Iya. ini kan jadinya padat. Ini teh bunga yang di ini gunung ya. Bu, ya? Iya, di Bromo ya. Iya. Tapi ini Edelweiss yang budidaya, bukan yang Oh, liar. ada bisa ya Bu ya? Iya, bisa. Petaninya sekarang udah budidaya kalau Edelweiss. Kalau yang di gunung itu udah ilegal, nggak boleh diambil lagi. Iya, lagian kan ngeri ya Bu ya. Iya. Ada. Kalau perbedaannya itu, kalau yang Edelweiss yang liar itu ada pink-pinknya gitu di bulu ini. Oh. Kalau ini warnanya hijau, tidak ada pinknya. Ini yang membedakan antara budidaya dengan yang di alam liar. Hmm. Jangan lupa bagian tengah juga disisipkan supaya rangkaian kita rapi. Ini waktu udah terakhir udah rapi kok. Ya ya Bu ya. Iya, ini kan masih proses. Misalnya dusnya gampang patah, disambung seperti yang Edelweiss ini kalau dingin dia agak nutup. Jangan lupa bagian tengah, bagian belakang juga dirapikan supaya hasil rangkaiannya itu rapi, telaten. Karena kalau kita ngerjainnya rapi, harganya juga bisa lebih mahal karena kan kita telaten ngerjainnya. Pelanggan juga karena puas, jadi nggak merasa kemahalan.
ujian ini emang harus sabar banget. Hasil kreasi kita merangkai bunga kering, hasil karya Ibu Ratna, Ibu Ati, dan saya sendiri Nova. Ini bisa untuk sebagai tanda cinta kepada orang-orang terkasih. Iya, Iya, bisa. Bisa untuk ulang tahun pernikahan, Iya. orang tua. Tinggal dikasih ucapannya kayak gitu ya, Mbak Dari Dinda ya. ucapan langsung. Iya. Terima kasih sekali Mbak Dina untuk Sama-sama. ilmunya hari Sama-sama. ini. Ini sangat meningkatkan imun. Ya, untuk ibu-ibu yang di rumah bingung mau ngapain, bahan-bahannya sudah tersedia di Mbak Dina. Kalau mau lihat di IG-nya boleh, mau privat ya? Privat bisa juga. Tadi kontak personnya dari awal sudah saya informasikan. Nah, cantik. Ya, mungkin demikian untuk kelas pemustaka hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.